Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mas Mbak semuanya? Semoga diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah pelajaran berupa adab bertamu dan menerima tamu. Setiap umat Islam diwajibkan untuk melakukan perbuatan yang menghasilkan amalan, perbuatan yang disukai dan diridhoi Allah. Sebagai seorang muslim, penting bagi kita untuk mengetahui bahwa akhlak adalah salah satu hal yang harus diperhatikan, terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bermasyarakat, agama Islam mengajarkan untuk memelihara tali silaturahmi dengan saudara, terutama sesama muslim. Menjalin silaturahmi termasuk amalan dalam Islam yang tidak hanya berupa ibadah. Selain membuat orang lain yang kita kunjungi merasa senang, silaturahmi memiliki banyak keutamaan. Hukum silaturahmi menurut Islam adalah wajib dilakukan karena silaturahmi merupakan salah satu cara untuk memperlancar rezeki dan menjaga hubungan baik dengan keluarga dan saudara lainnya. Salah satu contoh menjaga silaturahmi adalah bertamu dan menerima tamu. Lalu apa sih bertamu dan menerima tamu, dan apa sih adab-adab yang harus dijaga dan apa yang harus kita lakukan ketika kita menerima tamu dan bertamu? Bertamu, apa itu bertamu? Bertamu adalah berkunjung ke rumah orang lain dalam rangka mempererat tali silaturahmi. Orang lain di sini bisa jadi tetangga, ataupun saudara, ataupun teman sebaya, kerabat, atau teman sekolah, kuliah mungkin, dan sebagainya. Tujuan bertamu diantaranya menjenguk orang sakit atau sekedar silaturahmi, membicarakan bisnis mungkin, membicarakan masalah keluarga, dan masih banyak hal yang lainnya. Lalu, apa itu menerima tamu? Menerima tamu adalah menerima seseorang yang berkunjung ke rumah kita, baik yang berasal dari jauh maupun dekat. Seperti hadis riwayat dari Bukhari Muslim, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu, yang artinya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamu. Adapun beberapa contoh adab bertamu yang baik. Yang pertama yaitu berkunjung ke rumah orang dengan niat yang baik. Untuk bertamu sebaiknya diluruskan niat terlebih dahulu. Misalnya bertamu dengan niat menyambung silaturahmi, terus memberi kabar bahagia, menjenguk teman yang sakit, dan sebagainya yang merupakan bersifat baik. Allah berfirman bahwa sebaik-baik tamu adalah yang membawa kabar gembira. Masuk ke yang kedua, yaitu memperhatikan waktu. Untuk datang ke rumah orang, sebaiknya seseorang harus memperhatikan waktu. Jangan sampai tamu yang kita kunjungi itu sedang sibuk atau sedang tidak di luar rumah, atau ada kepentingan lain di rumahnya. Berkunjung, apakah kita berkunjung itu mengganggu orang yang kita kunjungi atau tidak, seperti itu. Berkunjung atau bertamu di waktu luang yang sekiranya tidak mengganggu waktu tuan rumah tersebut, seperti waktu sore, hari ibadah maghrib, atau saat jam-jam istirahat. Selanjutnya yang ketiga yaitu meminta izin saat bertamu. Sebelum bertamu, seseorang dapat meminta izin pada pemilik rumah. Saat ini meminta izin pada pemilik rumah dapat dilakukan melalui ponsel karena lebih mudah melalui media sosial yang ada. Apakah tamu senggang atau tidak, atau sedang sibuk atau tidak, seperti itu. Masuk ke selanjutnya yang keempat yaitu bersalaman. Disunahkan untuk bersalaman ketika bertamu. Setelah mengucap salam, sebaiknya dilanjutkan dengan bersalaman dengan tuan rumah yang sesama perempuan atau sesama laki-laki, untuk menunjukkan hormat, saling menghormati, dan mempererat tali silaturahmi. Seperti hadis riwayat At-Tahawi, yang artinya apabila kamu saling sumpah,
maka saling mengucapkan salam dan bersalaman. Bila saling berpisah, maka berpisah dengan ucapan istighfar. Lanjut, yang selanjutnya yaitu menghindari fitnah dalam bertamu. Dalam bertamu penting untuk diperhatikan siapa yang menjadi tuan rumahnya dan siapa yang berada dalam rumah tersebut ketika kita sedang bertamu. Hal ini menghindari adanya fitnah dalam bertamu. Contohnya, ketika seorang lelaki dewasa, maka pastikan di rumah tersebut ada ayahnya atau suaminya atau seorang lelaki dewasa untuk menghindari ikhtilat dan fitnah. Karena ikhtilat adalah perkara yang mendekatkan kita kepada zina dan maksiat. Lalu yang selanjutnya yaitu menjaga sopan santun. Tak hanya berpakaian yang rapi, kita juga wajib menjaga sopan santun kita, perilaku kita dalam bersikap dan berucap saat bertamu. Hal ini penting dilakukan untuk menghormati sang pemilik rumah. Yang terakhir yaitu memperhatikan batas waktu bertamu. Selain memperhatikan waktu kunjungan, lama waktu kunjungan juga harus diperhatikan. Rasulullah juga bersabda yang artinya masa bertamu adalah 3 hari dan sesudah itu sedekah tidak halal bagi si tamu tinggal lebih lama sehingga menyakiti hati tuan rumah. Itu riwayat Baihaqi. Adapun contoh adab yang baik ketika menerima tamu, yang pertama yaitu bersikap dan berpakaian sopan saat menerima tamu. Ketika kedatangan tamu, alangkah baiknya kita sebagai tuan rumah berpakaian sopan agar ketika tamu yang datang itu tidak kayak timbul pikiran yang jelek atau gimana. Dan kita juga selain berpakaian yang sopan, kita juga harus sopan santun kita, perilaku kita juga harus tetap dijaga agar sama-sama enak dengan tamunya, seperti itu. Yang kedua yaitu menyediakan jamuan. Penting juga untuk menyediakan jamuan kepada tamu yang berkunjung seperti minuman dan makanan. Namun ini tidak dianjurkan yang makanan yang berat, makanan ringan pun tidak apa-apa, yang penting adalah ikhlas. Yang ketiga yaitu menghormati tamu yang menginap. Jika ada tamu yang menginap, maka kita sebagai tuan rumah harus melayani dengan baik, seperti menyiapkan tempat tidur, jamuan untuk rumah tamu, fasilitas-fasilitas seperti kamar mandi dan sebagainya. Yang keempat yaitu mengantarkan tamu sampai halaman ketika pulang. Saat tamu tidak pulang ke rumahnya, maka kita sebagai tuan rumah harus mengantarkannya sampai ke depan pintu rumah atau halaman. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, sesungguhnya merupakan perbuatan yang sunnah apabila seseorang tuan rumah keluar bersama tamunya sampai ke pintu halaman. Hadis riwayat Ibnu Majah. Baik, karena tadi sudah jelaskan apa itu pengertian bertamu, apa itu pengertian menerima tamu, lalu ada beberapa contoh adab yang baik ketika bertamu maupun menerima tamu. Untuk Mas dan Mbak sekalian, apabila ada yang kurang paham, bisa dilanjut di pertanyaan ketika diskusi nanti, boleh bersama teman atau langsung dengan saya sendiri. Selanjutnya yaitu untuk tugas pada pertemuan kali ini, Mas Mbak semuanya diharapkan membuat min mapping, yaitu seperti peta konsep. Yang belum tahu min mapping nih, sebagai proses memetakan pikiran atau menghubungkan konsep permasalahan tertentu dari cabang membentuk korelasi konsep menuju suatu pemahaman dan hasilnya dituangkan langsung untuk mudah dimengerti oleh pembuatnya. Nanti saya kasih contoh seperti apa itu min mapping. Dan min mapping pada materi kali ini adalah memberikan contoh apa sih adab yang kurang baik ketika bertamu dan apa sih adab yang kurang baik dalam menerima tamu. Karena tadi sudah dijelaskan bahwasanya adab bertamu maupun menerima tamu yang baik, maka Mas Mbak sekalian diharapkan menuliskan adab yang kurang baik dan adab kurang baik ketika bertamu dan menerima tamu. Nanti bisa dikumpulkan ketika selesai diskusi. Terima kasih. Berikut contoh bagaimana membuat min mapping dengan tugas pada kali ini, seperti peta konsep yang sudah
tertera dalam video tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan materi pada hari ini tentang adab bertamu dan menerima tamu. Semoga ilmunya bermanfaat, bisa diamalkan di kehidupan kita masing-masing. Jangan lupa apa yang sudah kita pelajari jangan sampai hanya didengarkan, bahkan tidak diingat sama sekali. Alangkah baiknya kita diterapkan, kita amalkan ke lingkungan masyarakat. Toh juga itu untungnya buat kita sendiri, buat orang lain juga, tapi lebih ke diri sendiri terlebih dahulu, seperti itu. Terima kasih, semoga sehat selalu semuanya, sukses. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.